testimoni ya, kita melihat dari peluang bisnis ini sudah menghasilkan ratusan yang berposisi silver agency dan juga gold ya. Dan teman-teman kalau kita lihat tadi presentasi ada 8 jenjang karir yang pasti kalau kita fokus mengerjakan bisnis ini sudah pasti karir meningkat dan juga akan diikuti dengan penghasilan yang terus meningkat ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kita berkarir secara konvensional menjadi karyawan tentunya itu akan sulit kita dapatkan. Berikut ini kita akan melihat seorang gold agency langsung dari kota Makassar. Kita akan lihat dulu slide-nya bersama. Ya, dari Makassar seorang wirausaha ya, properti, lembaga pendidikan, umroh dan haji. Beliau adalah Pak Sade Maka ya, seorang gold agency. Gold agency itu income-nya 25 sampai 35 juta per bulan ya teman-teman, luar biasa sekali. Dan Pak Sade ini memutuskan untuk bergabung di 3i Networks di 21 April 2014 ya, dan berproses ya, mengikuti proses bagaimana maunya bisnis ini, bekerja tim, dan juga duplikasi dan mengikuti support system yang ada, sehingga mencetak seorang gold agency dengan penghasilan yang sangat fantastis. Ya, Pak Sade juga sudah mendapatkan reward ya untuk ke luar negeri, yaitu dengan berlibur kapal pesiar bersama dengan leader-leader 3i Networks pada beberapa bulan yang lalu ya. Kita langsung saja menyapa Pak Sade. Selamat siang, Pak Sade. Halo, siang Bu Esther dan teman-teman semuanya. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sade di Makassar, Pak? Ya, alhamdulillah dalam suasana Lebaran Idul Fitri kita kembali suci, berkaitan juga dengan suasana COVID ya. Semoga juga kehidupan normal yang baru kita bisa mulai, begitu mungkin Bu Esther. Ya, baik. Nah, bagaimana Pak dengan aktivitas work from home nih Pak? Ya, sekarang kita semuanya diistilahkan ya bekerja dari rumah, dan apa yang Bapak rasakan dari bisnis yang sudah dijalankan yaitu 3i Networks, dampaknya ketika terjadi pandemi ini apa yang Bapak rasakan Pak? Ya, makasih Bu Esther. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore di Makassar Bu Esther ya. Pertama-tama saya ucapkan kembali selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri bagi saudara-saudara kami umat Muslim. Saya juga sebagai pribadi maupun keluarga mengucapkan mohon maaf lahir batin, terutama kepada para upline saya, para downline saya, crossline saya, terutama juga para leader di grup Silver Above ya. Mungkin saya biasa kadang ada yang kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Nah, sekaitan mungkin dengan bekerja dari rumah atau WFH, work from home, terus terang Bu Esther, karena saya dengan latar belakang pengusaha, di awal menjalankan bisnis ini sampai hari ini pun usaha konvensional saya belum lepas juga, karena saya pikir bisnis ini bisa dijalankan tanpa kita meninggalkan pekerjaan utama. Ya, ini hanya pilihan mungkin ketika kita goal agensi sebenarnya mungkin sudah bisa 100%. Cuma kalau saya pribadi, saya juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan peringkat-peringkat lebih tanpa harus meninggalkan. Nah, mungkin di sini saya ingin bandingkan beberapa usaha konvensional saya, yang mungkin yang paling menonjol terasa itu umroh ya. Sekaitan dengan COVID ini, ya secara otomatis ya kami sebagai pengusaha di bidang umroh maupun haji itu terhenti karena ya memang tidak bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi saya bisa bayangkan kalau mungkin saya tidak ambil dulu peluang ini. Saya bersyukur mengambil dulu peluang 3i, ya ibaratnya ya sebelum kita terlalu butuh, sediakan payung sebelum hujan.
saya melihat juga begitu pun usaha konvensional saya yang kedua, yaitu properti, sampai hari ini bahkan ada stok ruko saya, itu masih ada beberapa unit, itu luar biasa, dijual rugi pun dengan kondisi COVID hari ini nggak laku-laku, Wester. Nah, sementara di bisnis ini, ya saya justru dengan kondisi ini, inilah mungkin hikmah terbesar bagi saya sebagai pengusaha. Ini COVID-19, di balik masalah pasti ada hikmah, karena kalau dulu saya harus mengeluarkan budget, ya paling tidak 5 bahkan sampai 10 juta dalam 1 bulan untuk keliling kunjungi grup saya di beberapa provinsi. Nah, dengan COVID-19 bekerja di rumah, ya setiap minggu saya bisa meeting grup. Itu grup saya di Jakarta, di Jogja, ya di Kalimantan, di beberapa bahkan di luar negeri. Ya minggu lalu ada dari Arab juga ikut di grup meeting saya. Artinya apa? Justru ada hikmah bahwa dengan kondisi COVID ini, itu bahkan bisa menghemat biaya operasional. Ya dalam membangun bisnis ini. Kalau dulunya saya istilahnya ke grup saya, kalau keluar kota antar kabupaten saja, saya pribadi ya paling tidak pengeluaran mungkin 1 juta. Dengan kondisi sekarang harus di rumah, ya paling kita beli kota daripada keluar kota, mending beli kota hanya ya paling 300.000, 500.000 udah bisa zoom setiap hari semaksimalnya. Mungkin begitu Bu Esther hikmah dari COVID-19 ini. Ya, baik Pak Sade. Jadi luar biasa. Ya, baik Pak Sade, luar biasa ya. Jadi sebuah bisnis yang mungkin sangat mudah kita kerjakan, work from home, hanya modalnya kuota ya Pak ya. Dan akan terus berjalan bisnis ini kalau misalkan bisnis konvensional macet, minimal 3i Networks tetap jalan. Ini sebuah konsep pengusaha yang brilian. Jadi bukan hanya menjalankan bisnis fokus di bisnis konvensional saja, tapi juga membangun sebuah konsep bisnis yang autopilot. Nah, Pak Sade bisa ceritakan bagaimana dampak dari 3i Networks ini ya, dari keuangan yang mungkin arus keuangan yang didapatkan setiap bulannya dibanding mungkin dengan konvensional juga ya. Jadi pencapaian-pencapaian di 3i Networks ini memberikan dampak yang positif, Pak, dalam kondisi keuangan juga. Ya, saya rasa teman-teman semua pasti tahu dengan kondisi ini pandemi global ya. Ya bisa dikatakan hampir semua sendi kehidupan, lini usaha, ya pasti mengalami kondisi menurun. Ya kecuali mungkin ya siapa Eric Kwang ya yang punya Zoom ini ya. Ya, saya juga terima kasih kepada kru Live Channel, utamanya Pak Sandy, Pak Pras, Bu Sari, Bu Esther, yang sebenarnya sudah leading tahunan ya. Ya, kalau mungkin kita baru beberapa bulan ini orang pada ramai, baik di institusi pendidikan menggunakan Zoom online, ya, atau bahkan pengusaha konvensional, justru kita sudah tahunan leading duluan. Ini luar biasa sekali, makanya saya juga patut terima kasih. Ya, artinya apa? Di balik semua itu, yang tentu kita tahu hampir semua lini usaha, bahkan ya kita dengar hari ini PHK hampir 2 juta orang ya. Saya nggak tahu data terakhir. Beberapa toko tutup, ya saya juga alami sendiri. Beberapa usaha merugi. Ya, bukan kita mengatakan bahwa 3i saya yakin ada penurunan. Tapi beberapa juga teman-teman kemarin ya bahkan mengalami juga kenaikan. Ya, apalagi dengan adanya marketing plan 3i yang luar biasa ya, dari awal bahkan orang belum punya peringkat bisa nikmati omset nasional. Beberapa teman-teman di kondisi seperti ini, saya bisa katakan bukan berarti bersenang-senang di balik penderitaan, ya bukan. Ya karena beliau orang terpilih yang terus bekerja di rumah, bahkan bisa menikmati bonus elit yang luar biasa. Ya artinya secara umum ya pasti kena dampaknya. Saya pun pribadi kalau saya bandingkan ya, untuk hari ini omset grup saya itu masih miliaran. Artinya nggak terlalu jauh penurunannya lah. Ini kekuatannya juga ya tentu karena sistem yang dibangun oleh founder kita, Bapak Kuanceng, bahwa konsep menabung ini luar biasa. Dalam kondisi pandemi seperti ini, itu masih bisa cetak omset ya luar biasa. Ya kalau saya pribadi masih bisa bonus pun masih puluhan juta.
ini luar biasa sekali dibanding networking yang lain di dunia network ya. Beberapa teman-teman sampai terjun bebas. Ya, artinya kita tetap pengaruh. Tapi ya di balik itu, saya sering ditanya grup saya, kira-kira nanti pas ada kalau sudah lewat COVID-19, gimana dengan online? Saya katakan, ya justru kita harus semakin kencang online. Saya bersyukur lewat 3A Channel ya, karena hampir setiap hari ya ada BOP online. Coba bayangkan dulu kayak kami di Makassar. Ya, kapan bisa ketemu Bu Esther? Kapan bisa ketemu Pak Pras? Ya, kecuali kalau Pak Bi ya memang di Jakarta. Justru hari ini dengan kondisi COVID ini, ya setiap hari Senin sampai Sabtu, ya grup kami bisa ikuti presentasi online. Saya hari ini di grup saya, terus terang saja, secara tim, saya sudah tidak buat presentasi online, kecuali mungkin one on one, karena ya kurang apa lagi. Ya, nggak mungkin kami bisa mengundang Ibu Esther, ya Pak Frans, Pak Sandy sekaligus datang ke Makassar. Berapa budgetnya itu? Mana lagi leader-leader bronze buff yang ditampilkan. Saya ingin mengatakan bahwa justru COVID-19 ini memberi kami keyakinan yang luar biasa pada 3A ini, bahwa inilah bisnis yang betul-betul bisa dijalankan 100% online. Ya, karena produknya tabungan, sistemnya juga luar biasa. Ya kita kan apalagi hari ini ya kalau produk kita barang, coba kalau dikirimkan, dia tanya apa ini aman aman corona, sudah disemprot enggak? Ya kita kan enggak berurusan dengan order pesan gitu seperti itu mungkin Bester. Ya. Baik Pak, luar biasa ya Pak ya. Jadi ini semua pemaparan bahwa menjalankan bisnis 3i Networks ini tidak mudah. Mungkin buat teman-teman yang sedang menonton dan merasa, waduh gimana ya memulai bisnis di tengah-tengah pandemi ini. Ternyata sangat mudah teman-teman, karena sudah ada support sistemnya. Tinggal beli kuota ya, terkoneksi dengan internet, kita mengundang teman-teman untuk menonton dan kita sama-sama belajar ya. Bisnisnya pun akan tetap berjalan. Baik Pak Sade, karena Pak Sade ini adalah seorang pebisnis yang punya beberapa bisnis selain 3i Networks. Di zaman sekarang, di COVID-19 ini Pak, ketika kita prospek, orang kebanyakan merasa ini sebuah beban Pak. Karena investasi, ya investasi menabung, keluar duit, boro-boro nabung Pak, makan aja susah. Nah bagaimana menurut seorang pengusaha, investasi itu tarafnya seperti apa? Ketika kita berusaha, sehebat-hebatnya kita punya bisnis konvensional, beberapa pun tetap investasi menurut pandangan Pak Sade seperti apa? Perlu atau memang harus ya kesekian lah, nomor sekian lah gitu Pak? Iya, kita tidak bisa pungkiri hari ini Bu Esther ya, beberapa bisnis offline ya bahkan sekelas Tunda Sewaringin, beberapa juga pakar-pakar ya sudah mengarah semua ke online ya, menjual produknya lewat online apa. Nah, tentang peluang bisnis ini, kalau saya pikir ya tergantung sikap mereka melihat sebuah peluang. Ya, kalau saya pribadi mungkin ini live saya yang ketiga ya, mungkin saya sering mengulang. Kalau saya sih pribadi terus terang ya simple aja sih, ya bicara peluang itu bicara rezeki. Ya kalau misalnya pintu rezekinya dibuka, ya pasti join. Tapi cobalah kalau kita mau melihat bisnis ini misalnya, kalau mereka yang menganggap sebagai beban, ya kalau disikapi negatif, ya makanan pun dikasih, ya mungkin orang berpikir negatif, ya jangan-jangan ada racunnya, ya enggak bakalan dia terima peluang ini. Kalau orang-orang yang berpikir positif, karena hari ini jangan salah, justru misalnya banyak orang join ya karena tidak ada pilihan. Ya sudah di PHK, ya kita mungkin sudah pernah viral gaji 80 juta hari ini, ya gimana kalau tiba-tiba berhenti. Ya justru mereka tambah yakin memilih bisnis ini, ya karena modalnya sebenarnya kalau mereka boro-boro nabung, ya itu mungkin kalau mereka melihat hanya satu sisi. Tapi kalau mereka lihat peluangnya, ya saya pun dulu terus terang, ya artinya punya uang sih, maksudnya ya karena pertama istri saya mungkin tidak respon, ya saya terus terang Bu Esther, walaupun pengusaha mungkin rekening di bank ada, tapi saya pinjam. Artinya kalau saya ingin mengatakan ke Bu Esther, ya kalau kira-kira misalnya Pak Konceng, ya tiba-tiba mau jual Mercy-nya, yang harga miliaran, tiba-tiba beliau jual harga 50 juta, ya nggak ada uang, pasti ada uang, karena ini peluang. Ya saya bilang Pak Konceng kasih saya waktu misalnya 3 jam, saya pinjam 100 juta, jual 200 juta untung.
Nah, begitupun orang-orang yang melihat ini ya sebagai bisnisnya. Coba bayangkan di mana kita bisa memulai bisnis. Ya, kalau saya ingin mengatakan modalnya ini 50.000. Ya, yang ditabung pun kalau mereka misalnya mau pinjam, ya paling pinjam ke 4 temannya bisa lah 100.000 si A, 100.000 si B, 400.000 sudah bisa beli ID. Daripada mereka di PHK mau buka dagang gorengan aja, coba gerobaknya mungkin ya jutaan, belum tentu laku. Resikonya apa? Ya belum tentu mampu bersaing. Boleh jadi juga masakannya salah resep kan? Ya kalau mereka nggak ada pengalaman. Kalau ini ya seperti Bu Esther bilang, tinggal dia promosikan, beli kota, promosikan dari Senin sampai Sabtu, nggak perlu kita pintar presentasi, tinggal edifikasi support system yang dibangun Pak Koncer, ya sudah lengkap semua. Kita tinggal urus nanti pembinaan aja. Ya, saya kira seperti itu, Bester. Ya, ini bisa jadi solusi. Ya, baik teman-teman. Jadi 3i Networks ini ibarat sebuah barang berharga ya Pak Sade ya. Ketika diberikan kepada orang yang ngerti bahwa ini adalah peluang dan potensi income-nya luar biasa, tentunya ini menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah rezeki ya. Tapi buat orang yang merasa biasa saja, respon itu menentukan apa yang akan kita terima. Baik Pak Sade, sebelum kita menutup karena nanti ada Pak Abdi untuk bisa testimoni mungkin 10-15 menit, Pak Sade bisa juga memberikan closing statement ya kepada semua yang sedang mencari-cari peluang saat ini Pak. Semua orang ingin memulai usaha, tapi ya usaha tepat yang seperti apa yang mereka harus mulai itu yang membingungkan mereka. Dan saya rasa bahwa 3i Networks ini memang sangat mudah dan juga sangat cocok buat orang bahkan tidak ada uang pun kalau selama dia berusaha seperti yang Pak Sade katakan pasti ada jalannya. Silakan Pak bisa memberikan closing statement. Ya, saya rasa usaha sebagus apapun, ya sebaik apapun, kalau ya mereka nggak membuka hati, ya mungkin juga pintu rezekinya nggak kebuka. Jadi kalau ditanya gimana Pak, ya mulai dulu. Ya jangan tanya kalau Anda harus join dulu. Ya kata Bob Sadino almarhum, usaha yang baik itu ya usaha yang dimulai. Bukan dipikir terus kayak profesor sudah sebulan katanya mau join setelah lebaran sampai hari ini mungkin HP-nya hilang. Jadi ya secara otomatis sih sesungguhnya Anda menolak rezeki. Jadi pesan saya ya segera mulai, jangan tunda lagi Bapak Ibu. Ya kita nggak tahu ya apakah misalnya besok kita masih hidup. Nah ini bisnis bukan hanya ya bicara uang, ini ada jaminannya ya, bukan berarti kita mau mati ya, nggak ada resikonya. Bisnis yang resikonya ya hanya kaya, masa sih mau ditolak. Ya join aja dulu, karena kita presentasi berjam-jam pun kalau nggak ada keputusan, saya selalu katakan intinya keputusan, putuskan dulu baru dipelajari. Saya kira mungkin itu, Wester. Luar biasa Pak Sade ya, sangat simpel. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berkecil hati, prospek aja terus, karena percayalah bahwa ada ribuan orang yang akan menerima peluang ini. Tetap semangat dan kerjakan bisnis ini dengan fokus. Terima kasih Pak Sade, sampai ketemu di puncak kesuksesan. Go Crown. Baik Sobat 3i Networks, dari Pak Sade, sangat luar biasa ya, pengusaha konvensional dan juga 3i Networks. Saatnya kita juga